Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dengan dugaan pasal 372 dan pasal 378 terkait penipuan dan penggelapan dengan nomor perkara 545 bagi PI.B bagi PN.JKT.PST dengan terdakwa direktur dari perusahaan yakni Dodi Wahyudi dan terdakwa lainnya Bugo Victory, Selasa 10 Oktober tahun 2023. Kuasa hukum terdakwa Dodi Wahyudi, Advokat Arhami Satya Siregar, SHM, tegaskan kliennya memberikan chat kepada korban Albert Haranda karena ada tekanan dari pihak korban. Agenda sidang pemeriksaan kedua terdakwa untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan tim kuasa hukum terdakwa Dodi Wahyudi. Kuasa hukum terdakwa Dodi Wahyudi, Arhami Satya Siregar, SHM, KN mengatakan keterangannya cukup memuaskan. Situasinya maksud saya, karena kita tidak ada di lokasi itu, situasinya saat itu jam 12 malam bagaimana, terus kenapa Bapak bisa memberikan cek? Itu bisa dijelaskan mungkin Pak? Itu sekitar 950 juta. Saya mau menanyakan ke Bapak, Bapak merasa uang itu apakah uang milik saudara saksi korban Pak Albert atau uangnya Bapak? Ini merasanya bagaimana coba? Anda bisa jelaskan tidak? Apa yang Anda rasakan? Karena kan Anda menyampaikan Anda mempunyai modal, terus Pak Bugo mempunyai modal, saksi korban pun mempunyai modal, ya kan? Nah, terus kemudian di Januari ada uang cair. Nah, yang Anda rasakan itu sebenarnya uang saya loh, atau sebenarnya bagaimana? Anda bisa jelaskan tidak? Seperti ini Pak. Belum pernah. Ada tidak? Belum pernah. Selama ini ada cek-cek dikasih Bapak pernah belum? Belum pernah. Ini baru sidang pertama. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mantap. Arhami Satya Siregar, SHM, KN harapkan tuntutan JPU seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena terdakwa Dodi Wahyudi tidak tahu menahu. Karena perkara ini arahnya ada ke perdata, kami berharap perkara klien kami ini masuknya ke perkara perdata. Jangan dimasukkan ke perkara pidana. Kita punya klien Pak Dodi Wahyudi, menurut kami sudah cukup sangat jelas. Karena di situ adanya ketidaktahuan beliau ditekan, beliau diintimidasi dan lain halnya, makanya sampai saat ini ya dia juga nggak tahu apa-apa, dia juga tidak kenal dengan korban gitu loh. Beliau kenal dengan korban itu setelah sudah adanya penagihan-penagihan yang dilakukan oleh pihak dari korban. Sebenarnya lebih di situ. Intimidasi seperti apa? Jadi korban ini mendatangi pihak Pak Dodi, kami punya klien itu jam 12 malam, terus di rumah juga mengancam-ngancam, berbicara mungkin menggunakan kata-kata verbal yang kasar, dan membuat istri dan anak terdakwa ini, saudara Dodi Wahyudi juga merasa terusik jadinya, merasa terganggu risih karena adanya hal tersebut. Ini sempat dipertanyakan juga soal cek tadi ya, cek kosong itu yang di Polres ya, bagaimana cerita itu Pak? Kalau untuk cek itu, ya itu diberikan oleh saudara Dodi karena dengan keadaan terpaksa. Dia itu memberikan cek tersebut karena dia mau mengamankan situasi. Saat sudah terdesak, saat sudah istri dan anaknya terganggu, makanya beliau mau memberikan cek tersebut. Jadi kalau saya nilai di sini tuh keadaan yang memang bukan diniatkan untuk memberikan cek terus dengan niat yang tidak baik, tetapi karena adanya tekanan, paksaan, makanya dia kasih cek tersebut. Itu cek itu sudah sempat dibawa ke bank atau ceknya sudah sempat, tapi saldonya tidak cukup. Nah, pada intinya pada saat itu saudara Dodi ini ya sudahlah, biarkan saja saya kasih uang karena dia tidak mau ribet. Tapi berhubung uangnya belum terkumpul, masih belum cukup saldonya, jadi sebenarnya ini hanya menunggu waktu, tapi dari pihak korban sudah nggak sabar, ujung-ujungnya ditahan.
Betul. Jumlah uang yang diserahkan itu Ada di 300 juta sama 85 juta. Kemudian ada lagi cek lagi yang minta dikeluarkan yaitu senilai 778 juta. Pokoknya kurang lebih 800 juta. 800 juta ya. Iya. Oke, langkah selanjutnya ini kan tuntutan dari JPU. Mungkin apa persiapannya untuk menerima tuntutan JPU ini ya? Atau apa misalnya besok lo mau bikin pledoi apa nih? Ya, untuk pledoi yang pasti kami nanti akan berkolaborasi dengan ahli pakar pidana itu terkait ini kan adanya keadaan terpaksa, keadaan mendesak di dalamnya. Jadi kami berharap dengan adanya pledoi tersebut bisa meringankan saudara Dedi Wahyudi. Nah, keterangan untuk terdakwa Bungo juga untuk terdakwa klien abang seperti apa? Meringankan atau memberatkan? Untuk saat Pak Dodi ini Wahyudi. masih meringankan. Di mana letak keringanannya statement dari Pak Bungo? Kalau untuk Pak Bugo sendiri, Pak Bugo, ya? Pak Bugo sendiri sebenarnya mengangkat tangan karena beliau ini lebih menitik beratkan ke saudara Dodi Wahyudi. Nah, tapi Dodi Wahyudi pun membalikan lagi bahwa ya ini ada di dia sebenarnya. Jadi untuk saat ini sih saling tindih dong, ya? timpang tindih, saling salah menyalahkan. Oke. Harapannya Bang dengan adanya nanti tuntutan JPU apa Bang? Harapannya yang pasti seadil-adilnya ya seringan-ringannya karena klien kami tidak tahu menahu. Terus yang kedua karena di sini ada arahnya ke perdata, kami berharap ya ini masuknya ke perdata, jangan dimasukkan ke pidana gitu. Itu harapan kami. Siap-siap. Oke, ditambahkan Ada anggota tim kuasa hukum? Nah, Bang dari Tajil. Tajil. Cukup? Cukup. Cukup. Baik. Siap. Oke.